Sangat mudah untuk membantu Anda memahami Dao Wei. Tetapi sekarang Anda tidak hanya mencari jalur pisau, tetapi jalur pisau Anda sendiri. Bai Guanxing berpikir sejenak. Dan Anda juga harus merasakan bahwa apa yang hilang antara daceng dan kesempurnaan bukanlah kelemahan, tetapi semacam sublimasi. Pusat kekuatan alam Tao tidak bisa dikatakan sampah, tetapi ketika Anda benar-benar ingin menyelesaikan Taoisme Anda benar-benar akan melarikan diri ke dalamnya. Bai Guanxing sepertinya memutar otak untuk Qin Yichen. Apa yang kamu jalani sekarang adalah jalan yang dikatakan Crazy Blade Emperor. Kamu berada di jalan yang benar, dan kamu bahkan melangkah masuk. Pisau yang dipotong oleh klanku sudah memiliki sedikit sikap, tapi tampaknya kau bahkan tidak bisa mengendalikannya. Qin Yichen sedikit tidak berdaya, ini seperti ini. Bai Guanxing juga berkata dengan tingkat kebenaran tertentu. Kaisar Mad Saber benar, pendekar pedang yang pernah saya lihat. Kaisar Mad Saber pasti seorang yang kuat. Dan kau harus tahu, Kaisar Pedang Gila keluar sendirian. Dia tidak memiliki latar belakang dan dukungan. Tentu saja, tidak ada klan Kaisar yang bisa memberinya sumber daya yang besar. Meskipun dia kalah dari Xuan Yuan saat itu, dan Kaisar Xuan Yuan sudah tua pada saat itu, Anda juga harus sangat jelas bahwa ras manusia, sumber daya, dan kondisi pada saat itu tidak sebanding dengan Anda sekarang. Bai Guanxing harus mengakui ini. Meskipun prestasi 3 kaisar dan 5 kaisar, serta kekuatan besar umat manusia, dan dedikasinya terhadap dunia yang cemerlang ini, mereka tidak sebanding dengan keturunan umat manusia. Tetapi kondisi kultivasi kuno dan modern umat manusia tidak lebih buruk. Ras manusia pada saat itu adalah ras Dewa 10 teratas. Setelah putra tertua naga sejati dan Phoenix, sekarang. Dan Qin Yichen juga berpikir keras. Dia tidak menyangka Kaisar Mad Sabre akan begitu bangga dan bangga, sendirian. Meskipun dia tidak tahu ras apa Kaisar Mad Sabre itu, dia seharusnya tidak begitu. Dianggap seseorang. Tapi pisau dengan kekuatannya sendiri dapat menantang Kaisar Xuan Yuan, dan dia enggan untuk kehilangan langkah. Dia juga berpikiran sama dengan Kaisar Hao Tian, dan bahkan memotong dan menekan Dewa Kuno Siji. Dapat didengar bahwa Kaisar Xuan Yuan dan Kaisar Pedang Gila bukanlah karakter pada usia yang sama. Ketika Kaisar Pedang Gila menjadi dewasa, Kaisar Huang Xuan Yuan dari ras manusia sudah tua. Mata Bai Guanxing berbinar. Meskipun takdir bukanlah sesuatu yang dapat dikatakan dalam 2 atau 2 kalimat, Kaisar Pedang Gila belum mati. Jika peluang yang dia temui selama bertahun-tahun lebih baik daripada bahaya, mungkin dia benar-benar diharapkan untuk menjadi Kaisar Agung. Petik 2. Kaisar Pedang Gila benar-benar belum mati. Qin Yichen tidak bisa menahan keterkejutannya. Sebenarnya, dia hanya memiliki 2 master dalam Dao Dao. Satu adalah Hao Tianqi dan Kaisar Dao Gila. Hao Tianqi membawanya ke Dao Dao, dan Kaisar Pedang Gila membimbingnya untuk membuka jalan lain. Kaisar Pedang Gila, mungkinkah meminta kaki Kaisar? Qin Yichen diam-diam bersemangat, tetapi Bai Guanxing menyela pikirannya. Nah, hal-hal tentang alam, Anda jadi memahaminya sendiri. Lagi pula, jejak kaki yang Anda tinggalkan dapat dianggap sebagai jalan Anda sendiri. Tapi, masih banyak ruang bagimu untuk berkembang. Bai Guanxing tersenyum lagi dan menatap Qin Yichen. Misalnya, darah. Ledakan. Meskipun putra Bai Ze sombong, meskipun dia sering melihat ke langit 45 derajat, dia tidak ragu untuk membantu orang lain. Ketika dia menunjuk ke alis Qin Yichen, bahkan sebelum yang pertama berbalik, dia merasakan darah Heze di tubuhnya bergolak. Dalam darah itu, dia melihat banyak dewa dan istana Tao, Qionglo Yuyu, dan bahkan lebih banyak penglihatan tentang langit dan bumi. Dan bayangan dewa berdiri. Inilah tepatnya kekuatan dari Bloodline Secret Realm telah berubah. Untungnya, klan Heze dan aku memiliki hubungan yang sangat baik. Bum bum bum. Dalam sekejap, saya mendengar 3 suara keras datang dari tubuh Qin Yichen. Kong Wu hanya merasa seperti langit dan bumi. Setelah suara keras, darah mantan sekuat laut, bergelombang seperti gunung, dan tirani. Qianli, Wan Hua, Dao Quan. 3 alam rahasia klan Heze semuanya terbuka. Ditambah dengan alam rahasia Suze pertama yang dibuka oleh Qin Yichen, sekarang ranah rahasia garis keturunannya telah terbangun menjadi 4 alam. Masing-masing dari 3 dunia rahasia ini aneh, tetapi semuanya meningkatkan Qin Yichen sepenuhnya. Qianli, seperti namanya, juga merupakan bayangan Dewa Heze yang berdiri, tetapi jauh lebih ganas dan kekar daripada bayangan alam rahasia Suze. Setelah alam rahasia ini diaktifkan, kekuatan tubuh fisik Dao berlipat ganda, dan dengan satu pukulan, itu seperti 1000 meteorit yang jatuh. Wan Hua, seperti namanya, adalah bayangan Dewa Heze, tetapi terus berubah, dalam berbagai pose, dan berubah menjadi jejak yang tak terhitung jumlahnya, seperti warisan, seperti Tao Miao yang tercetak di darah klan Heze. Setelah misteri ini diaktifkan, itu dapat digambarkan sebagai semua jenis Taoisme, hanya antara mengangkat tangan, melempar tangan, membalikkan telapak tangan. Kekuatan magis Taoisme klan Heze beroperasi dengan bebas, dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Dan alam rahasia Dao Quan yang terakhir sama seperti namanya.
Itu bukan lagi bayangan ilahi Heze, tetapi aliran mata air yang tak terhentikan, melembabkan anggota tubuh Qin Yichen, dan bahkan darah ilahi Heze-nya. Qin Yichen percaya bahwa begitu alam rahasia Dao Quan meletus, itu pasti akan membuat kekuatan ilahi terus mengalir, dan itu dapat membuat alam rahasia garis darah Heze bertahan lebih lama dan tidak pernah menurun. Luar biasa. Pembukaan 3 alam rahasia segera membuat Qin Yichen merasakan kekuatan yang mengguncang bumi. Bai Guanxing menatap matanya dan hampir tidak menunjukkan sedikit pun kepuasan. Sayang sekali sulit menemukan darah Heze dalam jumlah besar sekarang. Saya tidak berani membiarkan Anda memiliki risiko sekecil apapun. Jika tidak, Anda dapat terus mencoba untuk buka rahasia lainnya. Bagaimanapun, bahkan jika garis keturunannya sama, rasnya sama, tetapi setiap orang kuat memiliki pembukaan yang berbeda dari ranah rahasia garis keturunan, dan kepekaan setiap ranah rahasia berbeda. Oke, cepatlah berlatih. Jika waktunya tiba, temani aku melakukan sesuatu. Bai Guanxing melambaikan lengan bajunya, dan ketiganya dengan cepat memasuki kondisi kultivasi. Tapi segera, Bai Guanxing membuka mata birunya yang sedingin es. Dia tampak sedikit gelisah, melihat Qin Yichen yang sedang memadatkan alam ruang dan waktu, dengan beberapa keraguan. Apa yang sedang kamu lakukan? Qin Yichen terkejut, tubuh futuristik sudah berjalan perlahan. Kedua wajah bingung. Buka ranah waktu dan ruang, silakan datang ke tubuh futuristik, dan berlatih bersama dengan setengah usaha. Begitu. Tidak mungkin bagi Bai Guanxing untuk gagal melihat misteri alam ruang dan waktu. Dia hanya bertanya-tanya, kamu dapat mengundang paling banyak 2 badan masa depan sekarang? Efisiensi ini masih terlalu lambat. Ini lambat. Qin Yichen sedikit tertegun. Selain tubuh masa depan, saya juga memperlambat kecepatan waktu dan ruang, setara dengan 1/10 dunia luar. Aku tahu. Bai Guanxing mengangguk dan tiba-tiba tersenyum. Perubahan kecepatan ruang dan waktu hanya relatif. Tetapi Anda juga tahu bahwa tahun yang kita habiskan di alam Taoisme juga merupakan tahun yang nyata. Untungnya, Anda adalah dewa bawaan, dan waktu dan ruang tidak meninggalkan jejak untuk Anda. Tapi, Bai Guanxing tiba-tiba berdiri dan tersenyum. Saya masih punya cara untuk membuat Anda berkultivasi lebih cepat. Apakah Anda ingin mencobanya? Ada solusi. Metode yang diusulkan oleh Putra Baize secara alami menggerakkan hati Qin Yichen. Tetapi setiap kali Bai Guanxing menunjukkan senyuman seperti itu, dia merasa punggungnya menjadi dingin, yang bukan hal yang baik. Klon.